Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Uber TV dengan saya Diri Jokusti. Pada hari ini kita akan mengobrol ria dengan para teman-teman kita yang memang punya usaha yang sangat luar biasa. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua bagaimana bahwa usaha itu bisa dengan segala macam cara, ya, sehingga bisa menghasilkan profit yang sangat luar biasa. Oke, saya perkenalkan di sebelah kanan saya ini ada Teh Risma. Oke, sebelah kiri saya ada Teh Evi. Oke. Mereka kebetulan ini mereka berkumpul dalam satu komunitas yang sangat asik ya kalau menurut saya ya. Jadi komunitas namanya Paman. Apa itu Paman? Papa Mama Nyentrik. Oke. Dan memang orang-orangnya pada nyentrik semua di situ ya. Oke. Mama. Di luar dari komunitas itu ternyata mereka punya segudang pengalaman tentang bagaimana untuk melakukan usaha ya. Seperti ini Teh Lisma ini ternyata ini adalah pengusaha gas ya. Pangkalan gas. Bukan ini yang boring ya. Bukan tambang gas ya. Tambang gas. Oke. Ini adalah pengusaha gas yang biasa dijual ke masyarakat dalam bentuk tabung ya. Dan ini Teh Lisma ini berusaha di bidang apa disebutnya ya? Dia kayak penyambung. Peralatan gitu. Bukan peralatan rumah tangga. Peralatan tidur lah nyamuknya. Salah. Jadi bingung ya Teh Evi. Soalnya tadi ngomongin dia jadi peralatan memasak. Kalau Teh Evi berarti perlengkapan untuk apa disebutnya ya? Kebutuhan sekunder ya. Beliau menyediakan berbagai macam jenis kasur. Ya, jenis kasur busa, kemudian juga ada apa? Karpet ya, ada karpet guling dan bantal dan segala macamnya. Oke, kita mau berbincang dengan mereka ini bagaimana asal mula dari mereka memulai usaha ini. Oke? Ini dia. Nah, mulai dari Teh Evi dulu. Oke, Teh Evi. Teh Evi ini teh dari tahun berapa ini tuh mulai usaha ini teh? Mulainya dari tahun 2001. Udah lamanya berarti udah berapa tahun? 12 tahun? 22 tahun. 22 tahun. Insyaallah. Semenjak anak yang nomor 2 usia 3 tahun. 3 tahun. Itu memang ini mereka berdomisili di Bandung ya dari awal ya. Di Bandung semuanya di daerah Bandung Timur di kabupaten. Oke, pada kabupaten ini ada di kota Bandung. Mereka Teh Evi berarti usaha mulai tahun 2001 ya. Dulu mulainya itu gara-gara apa sebetulnya? Awal mulainya tuh karena kebetulan mungkin adik ipar waktu itu ngelihat saya seneng jualan gitu ya. Yang dijual awalnya nggak seperti sekarang kasur, cuman ya dulu emang jualan apa gitu? Dulu kan seneng gitu jualan kayak aksesoris, batu-batu permata, pernik kayak gitu. Betul. Nah adik ipar tuh ngelihat kayaknya teteh tuh ada hobi di situ katanya. Saya nih punya produk teh. Saya bikin kasur Palembang. Oh iya, yang isinya apa? Isinya kapuk itu, betul. Yang di gender itu ya. Terus dia coba nawarin teh mau nggak katanya tolong jualin. Hah? Jualinnya gimana om? Ya gimana teteh lah. Saya kan pengen ini teteh katanya gitu. Ya udah iseng-iseng ngobrol, tiba-tiba dia bawa satu truk penuh. Langsung ke rumah dikumpulkan di rumah, kaget lah. Oh iya teh naon? Iya teteh nanti katanya jualin pokoknya sama teteh. Terserah mau jualnya gimana caranya. Yang penting ini kita bisa keluar barang gitu. Saya kaget kan satu truk itu isinya kalau nggak salah 1.500 piece. 1.500. Tapi berbagai macam ukuran banyak. Betul, sampai numpuk tuh di dalam rumah. Waduh, kemana ini saya pikir. Ya udah gini aja om, mobil kan ada tuh pick up. Kita muat, kita coba biar cepet pasarannya kita masukin ke toko-toko. Karena kan konsinyasi berarti. Lepas, betul. Kalau ke toko itu kan mereka pasti makan
banyak ya, nggak seperti ke perorangan. Persatuan ya. Betul, karena biar cepat repeat lagi, terus kita bisa produksi juga biar lebih cepat gitu. Ya udah gimana teteh aja. Akhirnya waktu itu jalan nyoba dari mulai pertama rute itu ke Ujung Berung. Ujung Berung, Kota Bandung nih ya. Kota Bandung ya. Betul. Lanjut terus ke Cicadas. Cicadas. Bertemu dengan salah satu toko yang saya masih ingat pertama kali saya masuk ke toko namanya Karya Putri. Karya Putri. Begitu turun saya ketemu sama si Inko waktu itu. Gak tahu ya sekarang si Inkonya masih ada apa enggak. Karena sudah. Tapi sekarang masih suka masukin enggak? Sudah lama tidak. Lama tidak. Ini perjalanan ya awal mulanya. Turun, dia nanya, teh jualan apa? Katanya kasur Palembang kok. Lagi booming-boomingnya. Lagi booming-boomingnya tahun 2000-an itu banyak. Betul. Dari mana teh? Dari Cileunyi saya bilang. Bawa apa aja? Ukurannya tuh ada 2 ukuran, kebetulan 2 ukuran waktu itu saya bawa ukuran 140 sama 160 ukuran kasurnya. Boleh coba lihat katanya. Turunin 1 contoh. Pas dilihat, ini dalamnya apa teh? Kapuk kok. Gitu. Ya udah. Harga berapa? Akhirnya biasalah gitu. Tapi mau dia ya sistem putus. Satu bawa waktu itu 50 piece. 50 piece langsung semua diambilin semua. Oh, kayaknya waktu itu saya beli di situ kayaknya yang punya teteh berarti ya. Mungkin karena waktu itu masih saya yang pertama. Saya yang masih pertama waktu itu begitu turun langsung kita balik lagi tuh karena habis kan. Besoknya langsung semangat lagi nyampe teh masih mau nggak? Bentar om ya udah ayo karena kita tuh kalau istilah orang tua kalau udah satu jalur ke situ biasanya itu udah rezeki kita. Benar. Lanjutlah ke arah situ terus sampai ke Kiara Condong sampai setiap hari keluar akhirnya yang 1.500 itu habis dalam jangka waktu seminggu. Wes, alhamdulillah. Itu lagi booming-boomingnya tuh. Nah karena perjalanan ya, saingan semakin kesini makin banyak gitu. Akhirnya. Maksudnya yang jualan kasur itu. Betul. Terus juga mungkin masyarakat udah mulai rada bosen-bosen. Ya kita inovasi. Jadi ke yang lain, produk yang lain tidak di situ. Saya pernah terjun juga ke bikin ini apa? Rak piring. Oh, bikin rak piring. Betul, pernah. Waktu itu. Itu kan ide dari Singko. Tapi udah bikin rak piring, nanti kalau udah jadi kirim langsung sini. Saya coba dibikin. Bikin sendiri? Ya. Bisa kan? Bukan saya yang bikin. Bukan. Kalau saya yang bikin nanti motongnya mengkol. Itu jelas. Melenceng jadi kemana wae kayak mau motong. Sampai bikin itu teh ya? Sampai bikin. Nah karena tapi memang terlalu resiko. Iya. Resiko rumit lagi ya. Betul. Begitu pengirimannya yang rumit juga. Karena itu kan kaca ya. Jadi rentan terlalu beresiko akhirnya kita nggak dilanjut hanya beberapa waktu robah lagi ya mungkin enaknya memang di kasur kayaknya ya lebih ke arah emang di kasur enak apalagi kalau musim hujan kalau musim hujan enak tambahan tarik selimut gitu ya. Jadi mendingan ya udah enaknya di kasur terus ke arah bantal gitu ya lebih ke itu teh ngambilnya ke pabriknya langsung atau gimana ngambil itu kasur yang busa itu teh kasur busanya itu saya bikin dulunya awalnya bikin dengan berbagai macam model cuman ya memang tidak kurang pengelolaan di masalah. Iya, masalah kalau pekerja. Sudah betul karena saya juga punya pengalaman dulu juga begitu ya. Kalau kita sudah berhubungan dengan orang. Itu pasti ya ada aja gitu masalahnya. Apalagi sudah banyak sampai ratusan orang kan repot ya. Betul. Oke, ini Teh Risma nih. Yes. Nah, kumaha? Cerita awal nih. Cerita awal. Siga nanti juga gorengnya aja. Balap viral ya. Pertama balap-balap dadakan. Ya beda lagi. Kalau di bidang gas LPG itu mulai dari 2010.
2010. Kan peralihan dari minyak tanah ke benar ya, pas zamannya itu ya. ke LPG itu Yusuf Kala 2009. Nah, saya gabung 2010. Kebetulan temen yang punya agennya. Agennya itu punya teman. Ibu Haji Yena Iskandar. Bu Haji Yena, sapa Bu Haji Yena. Bu Haji Yena Iskandar. Masuk, makasih ya sudah kasih peluang usaha di PT Pituin. Arca Manik gitu. Pertamanya itu, Lis mau nggak cina jualan gas? Masalah nggak pede, dan nggak tahu ya Om. Pertama, terus langsung gimana. Pokoknya jualan weh, ditarget lagi. Oh gitu. Belum kan waktu dulu mah Om atau masih pengenalan ya. 2010 itu belum semuanya pakai kayak sekarang, masih takut ngebleduk namanya. Takut kebakaran. Banyak lah rintangan pertama jualan itu sampai kita ngantar sendiri karena motor Om, nganteran ke warung gitu, nawarin atau kumaha. Kan awal-awal mah warung oke nggak mau, belum begitu ini baru pengenal kadang dititipin dulu, ada yang dititipin 5 ini, terus apa orangan mah dikasih. Kan dulu mah memang ngerintisnya memang benar-benar gas itu kepercayaan karena dari nol ya dulu tuhnya kereta awal dari minyak tanah ke gas itu rumit banget. Rumit teh karena memang orang ketakutan. Memang banyak kejadian dulu mah belum hafal cara solusinya biar ente ngebledug lah gitu ya Om. Ada kebocoran gitu kan, pemasangan ya banyak lah cerita awal. Pengalaman sampai ke masang regulator, kita yang masangin nyoba diantarin takut bocor. Pokoknya mah dibeli ya kata teh cenah di dia pangmasangkeun. Orang yang di rumah naman yang belinya di luar dasieun ngebeledug gitu kan. Sampai segitunya dulu awal 2010 mengawali usaha gitu. Itu teh variatif tabung gasnya semua sama atau cuman yang kecil-kecil aja? Kecil dulu mah belum adanya yang 3 kilogram. Awal kan yang besar. Yang besar kalau nggak salah yang 12 kilo ya. Tapi karena saya emang kan fokusnya di subsidi. Yang disubsidi yang 3 kilo yang dari pemerintah itu. Nah, fokusnya di sana. Tapi pas waktu awal kan belum ada ya 3 kilo. Justru yang itu yang saya gabung. Justru saya gabung itu yang itu. Yang 3 kilo. Itu teh dulu dibantu sama Ibu Yena. Langsung sebagai komisaris. Dropnya berapa banyak itu? Cerita awalnya ginilah, bener ya itu tantangan. Nah, dulu kan sebelum booming usaha itu gitu ya, pada nggak mau atau nggak mau. Soalnya untuk masar ke nana susah, target kumaha gitu kan. Targetnya seberapa itu sehari? Waktu itu ditarget 100 sehari, bayangkan. Sehari 100 nih. Namun ayeuna mah enggak akan nolak dah 100 sehari aslina. Dijelaskeun atuh, dijelaskeun 100 sehari. Ayeuna mah dijatah. Dulu 100 sampai Kak. Itu teh tapi nyampe enggak targetnya? Alhamdulillah kan gini. Lis, kalau kamu nyampe 100 sehari selama 3 bulan dikasih bonus ada Bu Yena ya. Orang lain kan modal segala macam, saya mah benar-benar dikasih lah sama Bu Yena ya. Pokoknya mah sok asal kamu mau aja jualan. Segitunya Om. Kebaikan Ibu Yena. Asal kamu mau sanggup teh, bari mikirnya nyebutkeun sanggup teh ya sanggup gitu ya. Bari mikir teh kumaha carana ieu. Betul. Awalnya seperti itu ka warung teh. Pak, badai calan gas, karena kita kan pangkalan nantinya, pangkalan. Oh, berarti urutannya teh agen pangkalan. Sebelum agen nama distributor. PT. Oh, PT. Dari Pertamina langsung ke PT. Gitu. Ke PT ke agen disebutnya. Terus ke pangkalan, dari pangkalan ya ke warung, ke rumah tangga, ke mikro gitu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang siap gitu. Siap gitu. Tapi benar itu siap atau memang belum ada pengalaman terusanan waktu datang gas terusanan sebelumnya memang kita teh udah nawarin
enggak dulu kan ada kan nggak punya kan dulu mah nggak punya tabungna gitu kan, nggak punya tabung gitu. Bios nggak apa-apa lah, sampai nitip nitip biarin ya cete sok ini pangjualkeun ya siap itu kita bawa sendiri ngarengon habis nyampe ini itu 100 hari nyampe udah diaprak itu diaprak setiap 5 100 hari itu kejualnya 100 konsepnya sih lah kan ya awalnya sih memang kita titip, besoknya kan kita kontrol itu jual tambah datang lagi semakin kesini kan semakin banyak yang mau jadi pangkalan gitu. Itu teh masalah izin pangkalannya gimana? Ya pertama-tama ya kita dari izin lingkungan dulu Om. Ada sama tetap dibantu aturannya sama Bu Yenanya? Iya jelas sama PT. Iya kita izin dari lingkungan, izin usaha kan SKU dari kelurahan, terus sana ya kontrak kerja. Ya artinya kalau untuk usaha yang begini izin mahal nggak sih izin? Enggak sih, enggak ada. Justru sebetulnya mah enggak seharusnya banyak. Berarti kan Bapak kan izin ke tetangga, ke RT, RW kan gitu berarti ya? Iya. Sampai ke itu enggak perizinan yang di mana? Iya. Kita kan udah kalau ke Disperindak itu udah urusan Ibu Yana lah ya. PT PT lah ya. Kita mah hanya sebatas dari sampai kelurahan. Sampai kelurahan baru nanti SKU lah, keluar lah SKU. Berarti ini semuanya itu berbadan hukum maksudnya berartinya? Iya. Bentuknya CV apa PT? Kalau itu PT. PT. Kalau kita mah kan disebutnya pangkalan. Berarti ada di bawah. Di bawah PT ituin kita, agen gitu kan disebutnya agen. Kalau kan kita berfokusnya jualan yang subsidi Om, otomatis semua aturan dari pemerintah, dari Pertamina. Jadi kita ngikutin sampai ke harga, sebagai aturan semua tekniknya banyak. Oke. Sampai ke alat untuk detektor bisa kebocoran. Detektor Iya, kan takutnya di gudang nih. Gudang juga harus layak, ada ventilasinya kiri kanan. Kebetulan punya. Ya memang harus. Harus. Berarti kebikin lahnya itu namanya. Iya, sebelum itu tuh sudah harus dipersiapkan tempat. Iya. Gudangnya ada ventilasi kiri kanan jadi biar sirkulasinya bagus. Detektor bila mana ada kebocoran disadangi. Ada alarm lah gitu. Pemadam kebakaran itu kan sarpas disebutnya, syarat wajib. Timbangan tabung. Walaupun kita tidak ngilo, tapi itu memang sudah kewajiban. Itu harus dicek ke yang di sub itu tuh di sub, betul. Itu rutin ya berarti. Rutin setahun sekali. Jadi memang karena kita usahanya di jalurnya pemerintah, syarat itu ya mesti. Oke. Sahabat Uber TV nih, ternyata kalau saya mendengar pembicaraan dari mereka berdua ini ada yang menarik sebetulnya. Ternyata ada satu kunci dalam usaha itu adalah kepercayaan. Percayaan. Ya, betul ya? Iya. Saya dengar dari TFV tadi ngobrolnya pada saat di awal ternyata hanya diberi nih barangnya gitu ya. Tidak mengeluarkan. Betul. Termasuk dengan Telisma tadi. Ternyata dengan kepercayaan dari Bu Yena, saya kata penjualan ternyata usaha itu juga tidak harus melulu kita modal besar ya ternyata ya. Iya benar. Tuh kan. Malah memang saya tidak bermodal waktu itu. Sama, saya pun tidak bermodal. Tapi sekarang mereka sudah bermodal. Iya. Dulu asal mau ngejualin. Asal mau aja ya. Oke, ini ada ini saya pengen memperlihatkan juga ke sahabat Uber TV produk-produk mereka seperti apa dari Bu Evi dulu nih yang kasur-kasur nih ya. Mungkin bisa diperlihatkan di layar kacanya seperti apa nih. Variatif dari nah ini apa teh yang pertama tuh itu namanya bantal silikon itu. Tuh bantal silikon. Betul. Jadi dipakum. Jadi tuh posisinya tuh yang putih bantal guling, yang dalamannya silikon, yang dalamnya
bulu angsa kalau iya. orang pasaran bilang di pasar bulu angsa cina gitu kayak tapi itu tuh berarti dipres dulu kalau dia dipres, betul. dari pabriknya. Betul. Nanti begitu kita mau pakai dibuka gelembung jadi besar betul gitu ya. Ini kalau saya kalau yang kedua itu disebutnya bantal cinta. Alah, karena cinta itu mungkin kan tidurannya bisa berdua tuh. Jadi orang tuh kalau sendiri-sendiri berhenti cintanya. Bantal cinta teh lope tak ieu mah diluruskeun babarengan, babona sareng-sareng cenah. Biar cinta-cintaan naon. Tapi bahan dasarnya itu sama seperti itu. Oke. Cuman dia pakai bungkus lagi cover ya. Oh, ada covernya. Sarungnya. Betul. Jadi bisa dibuka. Berarti sebetulnya ini si pembungkusnya ada 2 dong. Ada 2 betul. Ada 2 lapis. Jadi nanti kalau misalkan kita mau ganti si covernya, ada juga jualannya. Oke. Ya. Tapi ini ukurannya standar lah ya. Kalau yang itu gede itu. Oh, itu mah gede. Betul. Kalau yang bantal tidur 50 kali 70. 50 kali 70. Nah, kalau yang itu ukurannya 110. Makanya bisa berdua. Betul, bisa berdua. Nanti ini yang mau bulan madu ya, para pengantin muda bisa pesan ke Siap, ditunggu orderannya. Bed covernya juga ada. Bed cover itu ini naon ieu ya. Nah, pami ieu mah disebut teh surpet teh, kasur karpet. Nah, eta yang berbulu-bulu. Kenapa ada yang apa? Bantalnya itu sama guling. Oh, bantal guling. Oh, udah satu paket. Betul. Jadi begitu kita gelar itu bisa dipakai, ada bantalnya, ada gulingnya. Iya. Gitu. Tapi di dalamnya itu busa atau enggak? HDP. HDP teh kumaha? HDP teh bahan apa ya? Apa ya ngejelasinnya? Ngejelasinnya susah. Pokoknya silakan di googling. Di Google aja ya, di googling aja lihat HDP apa itu. Yang jelas itu HDP. Terus yang selanjutnya teh apa itu teh? Sofa bed. Oh, sofa. Oh, soft. Bisa jadi sofa, bisa jadi kasur. Tempat tidur. Jadi kalau di kosan, kalau kita atau di rumah biar nggak berantakan, setelah dipakai jadi bisa dilipat. Bisa disebut studio nih kayaknya nih. Betul. Setuju. Harus bawa. Iya. Itu selanjutnya teh itu apa? Nah, kalau itu kasur. Kasur busa yang sebelah kiri bawah ya. Betul. Kasur busa itu ada variatif ukuran. Betul. Yang paling kecil teh. Paling kecil ukurannya ada yang 70. Oh, 70 paling kecil ya. 70 cm itu lebar ya. Iya. Kalau panjang kan standar 2. Betul. Tapi kalau untuk kasur lipat karena bukan yang SNI, jadi hanya semeter 80. Semeter 80. Oh, itu kasur. Karena orang Indonesia kan nggak jarang yang 2 meter ya. Jarang yang 2 meter ya catatan. Abi. Sampahin 150 sampahin. Gitu. Kecuali kalau kasur yang itu kan memang pabrik punya. Jadi dia standar ya. Standar ya. Kalau itu kita kalau kan, yang kasur lipat tadi itu memang bukan dari pabrik juga kali. Home industry. Home industry. Kita bikin Bikin sendiri. Bikin sendiri kalau itu. Iya. Dibikin kalau itu kasur busa yang tebal itu memang dari pabrik. Yang ada mereknya tuh kayak Elite. Terus apa sih? Endorse nih. Oh iya di endorse. Gitu ya. Maaf. Ya itu pabrik punya ya, bukan punya kita. Tuh betul. Merek terkenal. Terkenal. Iya. Oke, yang selanjutnya berarti itu teh apa itu teh? Sama itu juga bantal ya. Oh, itu bantalnya. Betul. Oke, yang sebelah kini berarti itu apa itu nggak kelihatan? Sofa bed juga. Oh, sofa bed juga sama. Betul, cuman macam-macam. Beda juga ada. Varian ya, berarti varian. Sebetulnya itu teh kan bikin sendiri juga ya. Iya. Itu susahnya di bahannya tuh. Bahan dalamnya busanya segala macam. Udah ada dari pabrik kita kerjasama. Oh, udah kerjasama dari pabrik. Di Bandung apa di luar Bandung? Oh, di Bandung ada. Jadi memang kita busanya tetap kita ambil dari pabrik, kainnya kita ada di toko ya, yang jelas. Kita jahit, kita produksi gitu. Tapi jahit mah jahit sendiri ya? Iya, betul. Jahit sendiri. Yang jelas kan bahan
tetap beli pengerjaan sama kita gitu. Iya. Itu bisa sampai berapa orang yang bekerja? Yang kerja sekarang sih hanya 5 orang aja yang karena situasi. Itu yang ininya maksudnya. Jadi satu orang misalkan contoh ya, nanti Lisma tuh potong sama jahit. Nah, nanti sebentar, busanya mah sudah sudah jadi. Jadi kita bikin covernya, hanya covernya aja, tinggal dimasukin. Nah, mungkin nanti misalkan contohnya Om John punten ya, yang masukin ke covernya. Nanti ada yang ngebungkus, packing. Gitu. Seperti itu. Lumayan ya pemberdayaan. Tapi kalau maksudnya berarti dari 5 orang ini pekerjanya, belum termasuk yang nganter-nganterin atau gitu? Oh bukan, beda lagi. Beda yang nganter ada. Tapi punya tim sendiri buat nganter-nganterin. Ada timnya. Iya. Tapi dengar ini juga apa? Keluarga juga ikut nganterin, ada yang apa? Iya, anak gitu karena ya? kemarin. Tapi bagus ini pemberdayaan. Betul pemirsa. Jadi memang saya sudah mungkin dari zaman dulu, dari waktu kecil kebetulan keluarga saya tuh memang dari keluarga yang pengusaha gitu. Oh iya. Karena dulu pun saya dari kecil sudah ikut-ikutan jualan sama mama. Kebetulan almarhum mama itu dulu produksi di bidang patung-patung boneka tuh yang buat sunatan kayak gitu ya almarhum. Terus jahit renda-renda buat kue. Nah dulu saya waktu SMA saya ikutan, ikut bantu-bantu mama gitu almarhum. Terus ikut juga packing, ikut juga nganter barang. Jadi sudah terlatih, terbiasa. Tidak ada yang jelas itu kalau sudah ada memulai usaha. Fondasi usaha itu. Tapi Jangan bagus ini. Betul. Nah itu kuncinya. Jangan gengsi itu aja. So, bismillah pokoknya motong gengsi. Makanya anak karena kesian juga mungkin ya ngelihat pesanan ada, terus kan udah jalan. Duh gimana ini, sementara kan saingan tuh banyak ya. Udah mama, aku aja yang nganterin. Alhamdulillah. Anaknya senang dari bisa ngikut semua. Jadi ini bagus juga nih sahabat Uper TV ini sebagai pembelajaran juga kepada anak-anak kita, terutama kaula muda ya, bahwa memang betul harus dibiasakan oleh mereka agar mereka itu terbiasa untuk melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Tapi tentunya dengan hal yang baik ya tentunya ya, seperti itu. Oke, nih Talisma. Ya. Jadi gimana video dari ini nih usaha dari Talisma di mana? Nah, ini cing prosesnya seperti apa nih? Itu berarti dari PT, ya dari agen ya PT itu akan dikirimkan lah ya. Dikirim. Ini mah sudah di lokasi saya. Iya, betul. Itu tuh biasanya satu truk itu tuh berapa banyak? Kalau ini mah 560, cuman dari agen itu ke beberapa pangkalan. Kadang satu truk itu dibagi 2 atau 3 tempat. Iya. Duh, hilang ini ininya gambarnya. Sesuai dengan kuota atau kan dibagi-bagi nih setiap di jadwal gitu ya. Kalau misalkan hari Senin, alokasi saya misal 150 gitu. Nah, 150 satu jalur nanti dikirim, yang jalur ujung Berung pangkalan mana aja gitu. Iya. Berarti berarti dari mana teh? Agen ya? Berarti agen, kemudian dia masuk ke lokasi pangkalan, kita, diturunkanlah dari sekian 560 itu 150 ya berarti datangnya. Kalau hari sesuai dengan kedatangan ya 150. Itu teh 150 tuh berapa kali datang mereka tuh dalam seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Jadi kalau jatah total itu selama 1 bulan itu 4 kali 12 kali datang berarti ya. Ada sampai ada 13 gimana tanggalnya itu. Tergantung. Pokoknya sebulan itu sekitar 1.600 tabung. Tapi ini hanya spesialis tabung hijau ya? Iya, yang subsidi. Tapi yang menjual yang itu nggak tabung yang biasanya nggak? Ada, cuman pelengkap saja gitu ya, menyediakan tapi tidak banyak karena memang kurang inilah di daerah saya mungkin ya pemakainya. Pemakaiannya. Pemakaiannya. Mahal.
Eta Abang mah. Lumayan abot. Tapi betul ini bagi saya sendiri ini memang sangat membantu masyarakat kecil ya. Terutama untuk yang sangat bagus sebetulnya programnya seperti ini gitu ya. Jadi ini kalau di di pengiriman gitu ya harus ada surat jalan mesti ya. Oh surat iya jalan, iya itu kan itu SOP-nya lah ya. SOP lah. Nah, udah nyampe ke turun nih ada yang turun itu pembeli juga. Yang mana? Kan, yang celana pendek? Yang celana pendek itu pembeli. Oh pembeli. Yang itu bapak-bapak itu juga pembeli karena kebetulan gudang. Itu kan pegawai yang nurunin supir sama itu. Oh sebentar itu teteh gerbang. Usahanya nggak cuma gas berartinya. Ah itu mah di pinggir tetangga aja. Jangan pulsa. Dulu pernah pernah konter gede tapi ya sudah ke laut. Wassalamualaikum ya. Tapi ini bagi berdua nih ya itu kan pasti pernah namanya usaha nggak mungkin lah langsung terus untung gitu ya. Berarti kan ada kemungkinan juga rugi ya, betul nggak? Ada ngalamin nggak sebenarnya? Ada lah, semuanya juga ada tantangan. Kalau sejauh ini sih alhamdulillah saya belum pernah rugi ya dalam usaha yang saya sekarang tekuni, tapi omset penurun. Betul. Itu karena sebab apa biasanya kalau omset penurun? Ya, sebab satu mungkin karena saingan ya. Oh, saingan. Karena orang melihat nih sekarang tuh lagi booming. Kan orang Indonesia masak segala diturutan. Oh iya, resep meniru gitu ya punten. Ini bagus usahanya. Jadi ayah itu narurutan. Nah, setelah itu kan karena mereka ingin punten tapi ya pengen masuk ke pasaran. Carana kumaha we atau eta teh diturunkan hargana dengan kualitas yang diturunin juga ya itu mah tanda kutip ya strateginya mereka untuk masuk pasaran. Jadi saya mungkin alhamdulillah sejauh ini nauzubillah min dzalik jangan sampai ya kalau mengalami itu ya nauzubillah. Alhamdulillah nggak ada. Cuman omset aja. Omset itu biasanya yang pernah dialami itu omset turun sampai berapa persen itu biasanya? Sampai sejauh ini dulu tuh omset tuh ya saya dulu 1 bulan tuh hampir 200 juta. 200 juta. Kalau lihat omset 200 juta itu kan bisa turun sampai berapa persen biasanya? Nah, kalau sekarang mah hanya 30 juta. Berapa persen nah itu tinggal 30 juta 50 juta lah sebulan aja nama. Oke. Aduh tah gitu. Tapi saya melihat itu berarti bentuk apa namanya disebutnya ya tantangan lah ya bagi berarti ada orang persaingan dan segala macam. Tapi mungkin itu juga menjadi motivasi pengusaha juga mikir gimana caranya supaya ini bisa balik lagi seperti di awal kan gitu ya. Itu tadi tahun berapa pas turun omset? Mulai turun tuh di tahun pas pandemi kemarin. Jelas itu ya. Pasti sampai 30 juta tuh pandemi. Nah, di sebelumnya juga udah kelihatan turun itu di sekitar tahun 2012 udah mulai sudah mulai turun. Nah, omset mulai turun, 2014 mulai turun. 2016 mulai turun. Tapi sekarang kelihatannya udah stabil lah ya. Kalau setelah pandemi walaupun nilainya mungkin tidak sefantastis dulu ya. Tapi udah mulai lagi ada sudah peningkatan. Mulai stabil, ada peningkatan naik lagi. Alhamdulillah ya. Ini bagian dari strategi juga nih. Seperti kalau di gas mah. Kalau di gas stabil karena memang kebutuhan pokok ya. Terus kebutuhan pokok. Terus kita aturan main jual dan segala macam udah dari pemerintah. Udah clear jelas sebenarnya. Kita mah tinggal alokasinya. Paling kita memang sekarang aturannya dari pemerintah harus benar-benar maksudnya ke penggunanya itu yang benar-benar tepat sasaran. Gitu. Jadi ada syaratnya juga Om, tidak sembarangan. Jangan katanya ada yang bilang kalau yang masih di rumah pakai gas LPG bersubsidi jangan menolak disebut miskin. Tapi memang benar ya. Tapi sebentar, memang itu saya
ngeliatnya begini, tergantung dari kebutuhan sebenarnya. Kalau misalkan di studio nih, tempatnya kan kecil, tidak memungkinkan pakai gas gede, gitu kan? Ada pakai yang kecil, sebetulnya kan gitu. Makanya tapi di situ makanya ditulis ya, gas ini dijual khusus untuk rakyat miskin. Itu ada yang bilang gitu, tapi ya memang sih. Tapi sekarang pemerintah lebih bijak untuk menyikapinya, makanya harus terdaftar. Itu. Gimana? Ini ya Om yang sekarang lagi pemerintah terapkan. Jadi jangan sampai nanti pemerintah disalahkan karena tidak mendengar atau menyimak informasi gitu ya. Ini itu semua ya. Penting ini aja ya Om. Ini ada ininya nih. Ada brosurnya nih. Ada brosurnya. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2024 itu diterapkan pembelian gas LPG bersubsidi 3 kilo harus wajib pakai KTP nih ya. Kesana teh. Mana? Kesini ini. Nah, kesini. Ya, ini wajib pakai kesini nih yang kamera ini. Nah, ini nih. Nah, itu. Wajib pakai KTP. Wajib pakai KTP. KTP. Tapi tidak pakai aplikasi. Pakai aplikasi, cuman yang bisa mendaftarkannya itu pangkalan. Yang mendaftarkan itu hanya pangkalan. Pangkalan yang punya linknya itu pangkalan yang dikasih link sama Pertamina. Makanya datang aja ke pangkalan terdekat dimanapun ya. Pokoknya datang ke pangkalan, minta didaftarin, gratis kok. Sesudah terdaftar nanti di 2024 Januari itu sudah 1 Januari sudah diterapkan ya, 1 bulan lagi. Misalkan sudah terdaftar nih, Bu Epi udah didaftarkan. Nanti pas tanggal mau beli teh udah ada. Langsung masukin kan aplikasi nomor KTP nih. Yang di tag-nya nomor KTP masukin, Bu Epi sudah terdaftar, baru dikasih pembelian. Kalau misalkan Bu Epi belum terdaftar, nggak akan dikasih dimanapun tanggal 1 Januari ya berlakunya. Di mana? Kalau kita bayar lebih, seluruh nggak bisa lah. Nggak bisa, makanya mau bayar lebih berarti gabungnya tabung yang gede. Wah, betul yang gede. Berarti jangan yang kecil. Yang kecil. Nah gitu, mungkin itu sebagai informasi ya Om ya. Segera daftarkan diri Anda sebagai pengguna gas LPG bersubsidi gratis. Mumpung masih bisa mendaftar nih 1 bulan lagi ya. Sampai Desember itu pendaftaran masih dibuka. Hubungi pangkalan terdekat dimanapun, pangkalan banyak, ada pangkalan. Nah daftar aja Pak, saya mau didaftarkan sebagai pengguna gas LPG bersubsidi. Udah gitu aja, nanti pas ada aturan pemerintah sudah terdaftar. Dan jangan menyalahkan kalau kami tidak memberikan informasi nanti. Tapi sebenarnya saya sedikit bingung nih. Itu kan pendaftarannya itu kan di pangkalan, benar? Nah, tapi kan si gas ini juga kadang-kadang kan disimpan itu nggak di pangkalan, tapi di warung-warung. Itu gimana? Iya, kalau saya punya trik sendiri ya Om ya. Jadi si warungnya pun juga, karena memang kita fokus ke yang rumah tangga Om. Penjualan itu mesti ke rumah tangga, wajib ya, mikro sama nelayan itu ya yang prioritas itu. Nah, yang warungnya itu yang wajib menyerahkan KTP dari pelanggannya. Kalau saya begitu. Jadi saling. Jadi walaupun beli dari warung, tapi warung itu kan udah tahu langganannya ini pembeli. Udah daftar belum? Belum, sini daftarin. Tapi yang warung dia nggak ada aplikasi. Nggak bisa. Dia lapor ke saya. Ngelapor di sini. Bu, ini yang mau daftar. Ini siap gitu. Jadi dibantu yang daftarnya. Oke, sahabat Uber TV, ini berarti ada satu pengumuman penting dari pemerintah bahwa nanti pada tanggal mulai 1 Januari 2024 itu semua pembelian gas 3 kg yang bersubsidi itu harus didaftarkan terlebih dahulu ya. Jadi mumpung ada waktu sekitar 1,5 bulan lah ya, kalau dari sekarang ya, nanti bisa didaftarkan karena itu aplikasi pendaftarannya hanya ada di pangkalan. Silakan Anda berduyun-duyun untuk datang ke sana ya. Daftarkan diri Anda agar Anda bisa membeli gas 3 kg. Kalau sana tidak terdaftar, tidak bisa beli dong ya. Kalau gitu ya. Iya, sudah tidak bisa. Silakan, tapi Anda tinggal membeli gas yang 12 kg. Iya, begitu. Oke, ini sahabat Uber TV, dari pembicaraan kita tadi kita bisa ngelihat ya bahwa
usaha itu memang ada naik turunnya, tapi ternyata yang gas ini dia stabil, ya. Stabil. Terus ada terus gitu ya. Kecuali kalau dari pemerintah sudah ditutup, mungkinnya baru jeblok ya. Mungkin. Yang jadi kendala mungkin Om, yang jadi kendala ya tetap ada kendala Ya, sih. kendala. Ada kalau sama lagi pada banjir, disebut banjir itu banyak barang. Oh, Nah. jadi banjir berarti banyak barang nih. Bukan Oh. banjir gulidang cair sanesnya. Ya, lagi stok banyak. Lah stoknya banyak. Gitu. Jadi Tapi itu tidak menjadikan harga jadi lebih murah kan? enggak lah. Oh. Ada standar ya. Kalau harga kita mengikuti ada aturan menurut PHU. Kan biasanya begitu, kalau banjir barang harga biasanya turun kan, biasanya kan gitu ya. Atau ruginya. Tapi kan enggak, kami produksi dari pemerintah. Tapi waktu kejadian kemarin pandemi nih, terpengaruh itu sih? Enggak. Oh enggak, Alhamdulillah. stabil Ya, stabil. Iya, mungkin yang berpengaruh rada banjir atau rada telat itu mungkin ya ibu-ibu tidak malah rasak gitu. Jika milarian suhu. Teu malah rasak gitu ya teh kumaha aja teh gasnya masih banyak Ya, gitu. gitu. Ibu-ibu teu rasak nasi padang tinggalin. Ngantri nasi padang. Tapi itu nyampe dalam 1 bulan itu bisa habis berapa banyak itu teh penjualan? Penjualan. Ya habis lah sesuai. Berarti 500 dulu 560 ya? 1000 berapa? 1.600 kadang lebih. 1.600 minimal berarti 1.600 tabung Iya. itu jual. Jual, alhamdulillah. Oke. Dari pembicaraan kita tadi ternyata berarti ada 3 kunci berarti. Yang pertama itu adalah masalah kepercayaan dalam usaha, yang kedua itu adalah tekun lahnya kerja keras. Iya, kerja Yang ketiga keras. tuh entong naon tadi Ibu? Entong malesan, entong eraan. Entong eraan. Entong eraan, pokoknya mah. Anak saya yang gengsian. Yang anak saya aja yang itu yang gede, yang Iya. nganter-nganter gasnya ya, yang Betul, nganter-nganterin gas betul. ke warung kan itu siapa? Lamun gengsi mah moal tuang. Gengsi mah lamun urang kieu, Nah, itulah gengsi. Malu itu mah. Malu ya isin. Betul, Harus Iya. bangga ceteda kita mah bukan betul. bekerja, jadi kita mah Betul. di usaha sendiri walaupun Iya. ngekutan gas, tapi Iya, masalah yang penting mah Ya, waktu Ya. bisa ngatur sendiri, Ngatur tidak tergantung sendiri, dari jam betul. kerja mangawenya. Ya bagi kan yang kerja kan orang Iya, lain juga, betul, benar nggak? betul. Oke, sahabat Uber TV ini tidak terasa sudah hampir 45 menit kita ngobrol. Ya, tapi ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua bahwa memang satu usaha itu tidak hanya sekedar ujuk-ujuk bakal datang sendiri, Iya. tapi harus kita memberi membuat ikhtiar lah ya, berarti Nah, ya. itu ya. Kita ada ikhtiarnya, kita ada susahnya, ada kerja kerasnya dan segala macam. Tapi memang modal yang pertama itu adalah masalah jujur. Tuh. Ya, betul ya. Kejujuran. Kejujuran itu Hampir menjadi sampai hal yang sekarang. mudah. Ya. Iya, sampai sekarang Karena kan banyak kasus hal-hal seperti itu ya. Kadang-kadang kita juga punya pegawai dikasih kepercayaan begini ternyata nggak jujur, ternyata kan repot gitu. pernah punya pegawai Banyak dari begitu. teman-teman saya juga begitu, pengusaha ya, ternyata karena ketidakjujuran dari pegawainya bangkrut usahanya. Kan juga nyusahin orang lain kalau gitu. Oke, sahabat Uber TV, terima kasih telah menonton tayangan di channel YouTube-nya Uber TV ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dalam acara ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan bisa bermotivasi agar bisa juga menjadi pengusaha yang luar biasa. Amin. Terima kasih ya Teh Salma. Teh. Hai Teh. Risma. Terima kasih Temi. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan usaha semakin jaya dan jaya dan jaya. Amin, Oke. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah komunitas bagi semua generasi. Kita bersama-sama berekspresi membuka jati diri. No baper, no ruder, bercoblak prukrak semaunya.
berkreasi, inovasi untuk sesama. Gerakan jiwa sosial untuk selalu peduli, anak yatim piatu serta duafa masyarakat.